Jadi yang bersangkutan, RT sudah dilakukan upaya paksa pada siang tadi, kemudian dilanjutkan dengan proses pemeriksaan oleh penyidik Subdit Cyber Polda Sumatera Utara sampai dengan sore hari ini, dan berdasarkan hasil gelar perkara yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, dan karena potensi ancamannya di atas 5 tahun, jadi yang bersangkutan pun juga dilakukan penahanan terhitung dari mulai hari ini, malam ini. Undang-Undang 11 2008, Undang-Undang ITE. Untuk motifnya apa? Jadi yang bersangkutan ini membalas postingan dari salah satu akun media sosial yang menyebutkan yang bersangkutan si RT ini untuk memotong rambut dan lain segala macamnya. Kemudian RT membalas melalui akun Ratu Entok Glowing Skincare dengan memposting di akunnya tersebut dan sambil menunjukkan foto yang bisa rekan-rekan lihat di postingan yang bersangkutan. Jadi sejauh ini motifnya seperti itu. Prosesnya kan dilalui dengan tahapan-tahapan ya. Ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penyidik. Kita menerima adanya 5 laporan polisi, kemudian kita juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor-pelapor, dan sebagai tindak lanjutnya kita juga memanggil dan kemudian melakukan upaya paksa. Namun demikian, semua proses dijalani dengan kooperatif oleh yang bersangkutan. Dalam proses pemeriksaan itu juga demikian. Selain dalam membahas komentar itu, seperti apa lagi Bang? Ada hal yang proses penegakan hukum, dan tentu kami juga berharap masyarakat mempercayakan semua proses yang sedang berjalan ini kepada Polda Sumatera Utara, tidak terpancing, tidak terprovokasi, dan kita akan prosesnya akan kita lakukan secara terbuka. Adapun yang bersangkutan telah meminta maaf di postingan yang lainnya di akun media sosial yang bersangkutan, tentu itu adalah bagian dari langkah-langkah yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Namun demikian, bahwa proses hukum saat ini masih berjalan dan rekan-rekan bisa nanti mengawasinya. Oke, cukup. Saudara, akhirnya Ratu Entok yang melakukan penistaan terhadap agama Kristen ditahan di Polda Sumatera Utara dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Oke, kita akan coba dengarkan saja lewat video ini. Jadi yang bersangkutan, RT sudah dilakukan upaya paksa pada siang tadi, kemudian dilanjutkan dengan proses pemeriksaan oleh penyidik Subdit Cyber Polda Sumatera Utara sampai dengan sore hari ini, dan berdasarkan hasil gelar perkara yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, dan karena potensi ancamannya di atas 5 tahun, jadi yang bersangkutan pun juga dilakukan penahanan terhitung dari mulai hari ini, malam ini. Dijerat pasal berapa, Pak? Undang-Undang 11 2008, Undang-Undang ITE. Untuk motifnya apa? Jadi yang bersangkutan ini membalas postingan dari salah satu akun media sosial yang menyebutkan yang bersangkutan si RT ini untuk memotong rambut dan lain segala macamnya. Kemudian RT membalas melalui akun Ratu Entok Glowing Skincare dengan memposting di akunnya tersebut dan sambil menunjukkan foto yang bisa rekan-rekan lihat di postingan yang bersangkutan. Jadi sejauh ini motifnya seperti itu. Pak, kenapa ada upaya penuntutan paksa, Pak? Prosesnya kan dilalui dengan tahapan-tahapan ya. Ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penyidik. Kita menerima adanya 5 laporan polisi, kemudian kita juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor-pelapor, dan sebagai tindak lanjutnya kita juga memanggil dan kemudian melakukan upaya paksa. Namun demikian, semua proses dijalani dengan kooperatif oleh yang bersangkutan. Dalam proses pemeriksaan itu juga demikian. selain dalam membahas komentar itu, seperti apa lagi Bang? Ada hal yang proses penegakan hukum, dan tentu kami juga berharap masyarakat mempercayakan semua proses yang sedang berjalan ini kepada Polda Sumatera Utara, tidak terpancing, tidak terprovokasi, dan
kita akan prosesnya akan kita lakukan secara terbuka. Adapun yang bersangkutan telah meminta maaf di postingan yang lainnya di akun media sosial yang bersangkutan, tentu itu adalah bagian dari langkah-langkah yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Namun demikian bahwa proses hukum saat ini masih berjalan dan rekan-rekan bisa nanti mengawasinya. Oke, cukup. Kau cukur, kau cukur rambut kau, ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur, biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur, cepat. Ya harus kayak ini kau, Ronaldo DiCaprio, ya, cukur. Cukur, woi, cukur. Iya, itu dia ya Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa Polda Sumatera Utara sudah melakukan penahanan terhadap seorang Ratu Entok yang memang sebelumnya melakukan penistaan terhadap agama Kristen, dan ini juga dilaporkan oleh beberapa lembaga atau organisasi masyarakat termasuk dari GAMKI dan juga dari Pemuda Batak Bersatu ya. Yang pertama soal laporan kami sudah ditindaklanjuti. Kita dipanggil tim cyber Polda Sumut yaitu Unit, tapi sekarang sudah terbit sendiri. Jadi sudah dipanggil, sudah diwawancarai tindak lanjutnya. Jadi proses untuk lanjutan yaitu soal SP2HP nantinya. Nah, tadi sudah sudah ditanya lah soal lanjutan dari SPKT, laporan SPKT. Tadi abang diwawancari terkait apa aja tadi bang? Yang pertama soal terkait di mana dilihat video tersebut, kapan dilihat, waktunya kapan gitu, dan di mana, lalu ditanya linknya apa begitu dia, lalu apa efeknya begitu, dampaknya apa, sejauh itu yang ditanya. Kemudian tindak lanjut dari kepolisian yang abang dapatkan informasi bagaimana nanti ke depannya? Kalau dari polisian yang kami dapat tadi sudah disampaikan ini akan diproses cepatnya, dan kami juga tadi sudah menyampaikan jangan nantinya ini diperlama-lama begitu. Kenapa saya sampaikan jangan diperlama-lama? Karena nanti ini efeknya akan jadi kesana kemari gitu, jadi kericuan nanti ya, jadi konflik horizontal nantinya. Jadi harapan kita GAMKI Sumut kepada Polda Sumatera Utara khususnya tim cyber supaya ini prosesnya dipercepat ya, kalau bisa minggu ini begitu. Kita juga mengarahkan tadi supaya minggu ini Ratu Entok ini supaya supaya diproses dan supaya dipanggil begitu, karena memang nggak urusannya sebenarnya, ngapain urusannya diurusin begitu loh. Seandainya dalam waktu seminggu ini tidak ada proses tidak lanjut penangkapan gitu, bagaimana nanti ya? Ya kalau tidak ada minggu ini, kita mungkin pasti akan mendatangi lagi, bahkan mendatangi ya lebih besar lagi begitu. Bahkan kita akan aksi untuk ke Polda Sumut, bahkan kita akan arahkan nantinya 3 kabupaten kota GAMKI Sumatera Utara. Kau cukur, kau cukur rambut kau, ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur, biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur, cepat. Ya harus kayak ini kau, Ronaldo DiCaprio, ya, cukur, woi, cukur. Ya, jadi itu dia ya Bapak Ibu Saudara-saudari, artinya bahwa upaya yang dilakukan oleh GAMKI, Pemuda Batak Bersatu, dan beberapa desakan dari oknum-oknum lainnya soal apa yang dilakukan oleh Ratu Entok ini yang diduga melakukan penistaan terhadap agama Kristen. Mereka melaporkannya ke Polda Sumatera Utara dan itu berhasil Bapak Ibu ya. Hanya saja kita masih belum mengetahui apakah nanti ini akan berproses dengan baik ataupun tidak. Karena rupanya Ratu Entok ini bukan hanya 1-2 kali dipanggil di Polda Sumatera Utara, tetapi sudah berkali-kali. Ya, kita akan coba lihat saja lewat cuplikan video berikut ini.
Ada panggilan dari pihak kepolisian nggak terkait Izin pulang viral? jangan, tapi kalau memang untuk silaturahmi dan BAP klarifikasi kayak gini ya nggak apa-apa. Tapi untuk saat ini belum ada, karena memang Polda Sumatera Utara sama Ratu Entok sudah 16 kali dipanggil soalnya. Sudah bolak-balik, sudah kayak saudara. Ada lagi Berarti tidak benar itu yang video viral orang tua Etok dijemput polisi, tidak enggak, benar? demi Allah enggak. Dan saya Entok di sini. Berarti nggak care dong tiba-tiba aku harus diciduk, itu kayaknya nggak. Aku kan nggak TO, nggak narkoba, nggak teroris. Seandainya pun memang harus dipanggil, nggak mungkin langsung Polda, pasti ada caranya lebih soft ya, mewakili, mungkin surat, mungkin WA tuh main-main dong ke Polda, mungkin seperti itu, tidak pencidukan. Kalau si botak diciduk ya wajar, karena memang dia pemukulan, kriminal. Wajib diciduk. Aku kan nggak kriminal. Soal jatuhnya katanya ujaran kebencian bagi orang yang merasa tersudutkan kan. Tapi rakyat Indonesia cuma 99% welcome. Bahkan ya ini banget hati kami selama ini. Cuma kami nggak berani bersuara, takut terciduk. Orang Ratu Entok ya kesayangan Jokowi. Ya, jelas saja Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa saat ini Ratu Entok sudah ditahan di Polda Sumatera Utara akibat ulahnya yang diduga melakukan penistaan terhadap agama Kristen, ya, dan terancam hukuman penjara di atas 5 tahun. Ya, kira-kira apakah nantinya dia akan dihukum 5 tahun ke atas atau malah 5 tahun ke bawah? Ya, seperti yang kita sudah lihat, ya, dan kita sudah dengarkan sendiri dari seorang Ratu Entok bahwa dirinya bukan hanya 1-2 kali dipanggil oleh Polda Sumatera Utara, ya kan? Tapi itu sudah berkali-kali, ya. Yang jadi pertanyaan kita, apakah ada nanti ketegasan di pihak kepolisian khususnya di Polda Sumatera Utara terhadap seorang Ratu Entok ini atau bagaimana? Kita akan tunggu saja bagaimana keputusannya nanti. Teman-teman silakan berikan komentarnya mengenai hal ini dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Si Entok ini harusnya gentle dia, jangan dia minta pembelaan lagi kepada apologet yang akan membackup dia. Ini kalau kalian mengedukasi tentang agama kalian boleh. Di sini semakin dia di backup, semakin perpecahan antar agama terjadi. Saya yakin itu, ya. Jadi di sini bukan udah diskusi lagi. Konteksnya bukan diskusi lintas agama, tetapi konteksnya sudah menghina foto yang kemudian ditepis mereka wajahnya bukan Yesus. Betul, kalau memang wajahnya tidak bisa dipastikan Yesus, tapi ada logo di jubah foto tersebut, Sacred Heart of Jesus, yang udah jelas-jelas ada simbol dari kekristenan. Ya, jadi kalau kalian atau si Entok ini mengeles, kau Entok, makin kau kayak gini, makin parah kau, makin dalam kau. Ya, kami meminta atensi kepada MPR, DPR, Kementerian Agama, dan semuanya, tolong ya, Polda Sumut ini tolong diatensi. Orang kayak dia ini nggak boleh lepas, ya. Apa jadinya? Makin dia bentrokkan lagi kan? Ini bukan diskusi lintas agama, tapi penghinaan terhadap simbol agama. Paham kau ya? Jadi tersangka dugaan penistaan agama, Ratu Entok ditahan dan diancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Ya, Polda Sumut menetapkan Ratu Entok sebagai tersangka terkait video viralnya yang menyuruh Tuhan Yesus untuk memotong rambut agar tidak menyerupai perempuan. Setelah berstatus sebagai tersangka, Ratu Entok ditahan oleh penyidik Direktorat Reserse Cyber Polda Sumut. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan melakukan gelar perkara. Ia dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE karena unggahannya. Penahanan terhitung malam ini dan dilakukan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Setelah ditangkap, Ratu Entok digiring ke Polda Sumut. Setibanya di Polda, Ratu Entok terlihat mengenakan baju warna merah dan celana abu-abu. Dia turun dari salah satu mobil dan digiring oleh sejumlah orang diduga penyidik. Ratu Entok diketahui mengunggah video tersebut dari rumahnya di kawasan Medan Marelan. Unggahannya ini memicu kontroversi dan banyak kecaman dari berbagai pihak yang menilai tindakannya sebagai bentuk penistaan agama.